Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah Yumna dengan NIM 210305037 dari Grup 3 PAS 5 Praktikum Kimia Pangan Laboratorium Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan percobaan tentang pengujian boraks dan formalin pada mie dan bakso. Pengawet biasanya ditambahkan pada makanan yang mudah rusak yang disukai sebagai media tumbuhnya bakteri atau jamur, misalnya pada produk daging dan buah-buahan. Para pedagang biasanya memilih bahan pengawet yang harganya murah agar memperoleh keuntungan yang banyak. Contohnya penggunaan boraks dan formalin. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Saat ini masih banyak ditemukan penyalahgunaan boraks dan formalin sebagai bahan agar pangan lebih kenyal dan sebagai pengawet. Yang pertama ada formalin. Formalin merupakan salah satu pengawet non-pangan yang sekarang banyak digunakan untuk mengawetkan makanan. Formalin adalah nama dagang dari campuran formaldehid, metanol, dan air. Formalin yang beredar di pasaran mempunyai kadar formaldehid yang bervariasi antara 20% sampai 40%. Di Indonesia, beberapa undang-undang yang melarang penggunaan formalin sebagai pengawet makanan, misalnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722 Tahun 1988, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1968 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini disebabkan karena banyaknya residu yang ditinggalkan bersifat karsiogenik bagi tubuh manusia. Sebenarnya, formalin sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sektor industri, formalin banyak manfaatnya, misalnya sebagai antibakteri atau pembunuh kuman. Sehingga formalin sering dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, kapal, gudang, pakaian, bahkan juga dapat digunakan sebagai pembunuh lalat dan berbagai serangga lainnya. Besarnya manfaat formalin di bidang industri ini ternyata sering disalahgunakan untuk penggunaan pengawetan di industri makanan. Penambahan formalin efektif menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Formalin cepat teroksidasi di dalam tubuh membentuk asam format, terutama di dalam hati dan sel darah merah. Yang kedua ada boraks. Boraks jika larut dalam air akan membentuk natrium hidroksida dan asam borat. Mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks tidak secara langsung mengakibatkan efek yang buruk, namun sifatnya terakumulasi atau tertimbun sedikit demi sedikit pada organ tubuh seperti hati, ginjal, dan otak. Efek negatif yang ditimbulkan dapat berjalan lama meskipun yang digunakan dalam jumlah sedikit. Boraks dapat menyebabkan keracunan pada manusia. Gejala umum yang biasa terjadi jika seseorang mengalami keracunan akibat boraks adalah iritasi, batuk, mual, dan diare. Bakso yang mengandung boraks biasanya memiliki ciri-ciri yaitu lebih kenyal jika dibandingkan dengan bakso pengenyal lainnya. Bakso yang mengandung pengenyal boraks jika digigit akan kembali ke bentuk semula. Boraks bersifat toksik dan berisiko terhadap kesehatan manusia yang mengonsumsi makanan mengandung boraks. Adapun tujuan dari percobaan ini ialah untuk mengetahui kandungan formalin dan boraks pada masing-masing bahan dan untuk mengetahui cara menguji formalin dan boraks secara kualitatif. Adapun prosedur pengujian formalin terbagi menjadi dua. Yang pertama ada penambahan KMNO4. Ditimbang 10 gram sampel yang telah dihaluskan dengan blender biji, ditambahkan 20 ml aquades, disaring dengan menggunakan kertas saring, diambil hasil filtrat dan masuk ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan 1 ml KMNO4 dan didiamkan lalu diamati warnanya. Yang kedua ada penambahan Vehling A dan Vehling B. Ditimbang 10 gram sampel yang telah dihaluskan dengan blender biji, ditambahkan 20 ml aquades, disaring menggunakan kertas saring, diambil 10 ml filtrat lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan Vehling A dan Vehling B, dipanaskan di pemanas air, lalu diamati perubahan warna yang terjadi. Adapun prosedur pengujian boraks yang pertama ada ditimbang bahan yang telah dihaluskan dengan mortar dan alu sebanyak 10 gram, dimasukkan ke dalam cawan dan dikeringkan dengan menggunakan oven selama 1 hari pada suhu 50-60 derajat Celcius.
Lalu ditimbang bahan sebanyak 2-3 gram sampel yang telah dikeringkan ke dalam cawan porselen yang telah diketahui bobotnya. Diabukan di dalam tanur pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam, kemudian pada suhu 300 derajat selama 1 jam, dan pada suhu 50 derajat selama 3 jam. Lalu ditambahkan 3 tetes metanol PA dan asam sulfat pekat. Dibakar bahan tersebut menggunakan api dari korek api dan dilihat perubahan warna yang terjadi. Jika api yang dinyalakan berwarna hijau, maka menunjukkan adanya boraks pada bahan yang diuji. Sekian video penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.